Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maring lumbung nandur cengkeh nang tengah sawah mangan blewah. Blok karang sambung wong wadone lenjeh-lenjeh, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Kersane langkung semangat kula ambali sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Herianto yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu ugi barokah doa nipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Al Ustad Nono yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai, para Ustadz wonten ing tlatah blok Karang Sambung wonten ing Desa Anjatan Baru ingkang boten waget kawula sabat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nuninjing kandahat kinormatan. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Anjatan wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Rory selaku Camat Anjatan beserta Ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan Pak Camat dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang mengayomi masyarakatnya. Amin Allahumma. Dumateng sedaya para pangemban-pengembating proja, para penggawa-penggawaning proja, para tur pemerintah desa Anjatan Baru wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Rodli beserta Ibu selaku Kepala Desa Kuwu Anjatan Baru beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Anjatan Baru yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Fadilah yang mudah-mudahan sedaya rencang panitia ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Tak lupa kepada rekan Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor wabil akhos dumateng rencang banser sareng panitia udan-udan dilakoni bojone nang omah ora dikeloni. Muga-muga banser Nahdlatul Ulama Estestu dipun paringi berkah, dipun paringi maslahah kangge ngurip-urip Nahdlatul Ulama tenggene Anjatan Baru. Amin Allahumma. Tak lupa kepada jamaah Simtud Durar yang kami banggakan, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi
Wonten informasi dari Bapak Ki Haji Herianto, ternyata yang rawuh adalah Bapak Haji Tarli sak keluargi. Mohon maaf, betul? Laras, kuwune panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan jadi kuwu yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, diberikan jadi pemimpin yang adil, makmuraken desa anjatan baru dunia akhirat. Allahumma. Ngapunten, anjatan baru apa anjatan lama? Anjatan lama, anjatan baru. Jadi ini jalan perbatasan anjatan lama dan anjatan. Inilah keguyup perukunan warga Kecamatan Anjatan. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Langkung rumiyin kula panjenengan sedaya nglairaken raos syukur iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus acara sunatan masal bersama keluarga besar Jamaah Mushola Nurul Fadilah yang dilaksanakan di Desa Anjatan Lama dan Anjatan Baru, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, Ibu, udan, alhamdulillah, disyukuri niki kabeh nikmate Gusti. Yang terpenting jadi manusia jangan sukanya ngarsula. Ibu tahu ngarsula? Ngarsula itu bahasa Jerman. Bahasa Indonesianya ngarsula niku ngeluh. Tapi kalau bahasanya Gusti Allah, innal insana khuliqa halu'ah, sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Diparingi panas ngarsula, diparingi udan ngarsula, bareng diparingi udan bareng karo panas ngarani udan ketrek. Sembarangan banget menungsa, panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Yang kena air hujan malam hari ini insya Allah semua penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosane kita semua. Allahumma amin Allahumma. Bu, Ibu, ada adab Kanjeng Nabi ketika kerawan jawah. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan, kita nggak boleh ngelek-ngelek udan. Contoh, nembe barep ngaji udan, dasar udara pengertian. Nggak boleh kita menjelek-jelekan hujan. Kenapa? Karena ketika hujan turun artinya Gusti Allah lagi ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten Pak Panitia? Malaikat Mikail adalah diutus oleh Gusti Allah supaya menyampaikan rizki kepada manusia. Maka nek panjenengan sampai ngelek-ngelek udan,
berarti tanda nengelek-elek malaikat ingkang menyampaikan rezeki. Maka ketika kerawan Jawa kita dianjurkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'a. Gampang doanya ya Bu. Mangga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak panitia yang semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang belakang jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri aja keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak camat yang semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak lurah sakeluargi. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak banser sing banter. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah, jadikanlah hujan hari ini hujan yang membawa manfaat. Allahumma amin. Allahumma. Kanjeng Nabi dados pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya, ternyata modalnya cuman 1 juta. Berapa Bu? 1 juta, setia, jujur dan nyata. 1 juta. Beda nyalon kuwu lama, kuwu anjatan baru. Oh lama. Dados niki kudu bener-bener kita sabar, kudu paham sing rawuh kuwu anjatan lama sebelah kiri mriko. Kuwu anjatan baru durung rawuh. Sabar dulu nggih, Pak. Kuwu anjatan lama nyalon kuwu modalnya 1 miliar. Pinten? 1 miliar. Jalaran sing milih jaluk dibayar. Saya mau tanya Pak Kuwu, kemarin nyalon Kuwu habis berapa? Pak Kuwu ngejawab, saya nggak habis sepeser pun karena saya dipilih kali Gusti Allah. ST itu dipilih karena masyarakat, nggak pakai duit. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata jadi pemimpin resikonya besar. Bahkan hari ini Pak Camat Pak Kuwu mau tetap hadir sesarengan Pak Kiai Haji Herianto dalam rangka apa? Memberi contoh kepada masyarakat. Panitia saja hujan-hujanan kelambine teles kabeh, betul. Ibunya juga teles kebes. Teles kebes. Kayak lagu nih Bu. Estes tuh rawuh wonten mriki, saya pun lagi mikir ini Pak Kuwu. Bukan karena mumpuni panjenengan hujan-hujanan hari ini, tapi saya yakin panjenengan semua hadir rawuh wonten ing dalu menika, maklum derajat panjenengan lebih mulia ketimbang saya. Diamini bayar apa-apa? Saya ulang. Entah anjatan lama, entah anjatan baru, semua yang hadir pada malam hari ini mungkin bisa jadi makom derajatnya lebih mulia, lebih tinggi, lebih dhuwur ketimbang mumpuni. Sing banter bayar apa-apa? Saya sadar diri iki. Kenapa makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang saya? Karena panjenengan rawuh di sini tanpa rasa pamrih. Malah kalonge duit akeh, ngun bayar bensin, bayar angkot, bayar rombongan, anaknya jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk balon, turunan kene wis kudanan, ngajine ngadeg ora keduman panggonan, malah jagunge lemprakan, duduke praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Ini yang saya maksud. Mungkin makom derajat panjenengan lebih mulia ketimbang saya. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi.
Itu yang saya maksud. Mungkin niat suci panjenengan lebih tulus ketimbang kula. Mulanya ada cerita tadi Pak. Bakul balon melu dagang nang pengajian. Pengajiane bengi tapi nggone dagang kawit sore. Jam 8 tadi ditanya sama bakul pentol. Bakul cilok wis dagang kawit sore payu pira? Ora payu-payu ge kok. Tapi alhamdulillah miki digawa salat mandan tambah laris. Lah kowe nggone dagang balon keprimen? Laris apa ora? Lah, dagang kawit sore nembe payu telu. Miki ana bocah cilik liwat ngomong, "Mak, balon, Mak. Mak, balon, Mak." Mamane ngejawab, "Aja tuku balon ra bisa dipangan. Balon isine mau ngangin-angin tok. Mau harapan payu papat teh si tetep dadi payu telu. Lah sampean wis salat durung? Lah lagi ora payu-payu kon salat." Justru Pak Balon digawa salat dhisit ben pikirannya adem, pikirannya tenang. Bukti nyatane aku ge bakul pentol. Tegawa salat alhamdulillah pentole entek. Bukan entek dicolong. Pentol entek laris alhamdulillah sebab digawa salat mana? Salat dhisit insyaallah mengko dagangannya tambah barokah. Temenan apa nek digawa salat tambah laris? Iya bukti nyatane aku kiye. Temenan bakul balon kecuci otak. Dibawalah salat maghrib karo salat isya. Ternyata dagang sampai jam 11 malam. Bakul pentol takon karo bakul balon. Primen Kang gone dodol wis digawa salat laris kan? Ngapusi gue lah. Mau sedurunge sholat mandan lumayan payu telu digawa sholat malah babar blas. Kapok aku sholat. Ana bakul balon sholat sampai kapok. Gara-gara salah paham dikiranya sholat gue marakna wong sugih. Maaf nih punten aku arep takon. Bu, yang belakang sono halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Ya Allah mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Kula takon karo wong wadon-wadon, Bu. Ibu, ibune gadah anak napa mboten? Gadah alhamdulillah. Bapane? Assalamualaikum. Bapane kagungan anak napa mboten? Ulangi. Ana sing jawab mboten tadi. Sepisan maning. Bapane kagungan anak napa mboten? Ana sing jawab mboten. Bisane orang duwe anak. Keprimen? Ora meteng. Cari siapa wong lanang ora meteng? Lah kae pakuan jatan lama. Wetenge gede. Lagi meteng 8 bulan setengah. Kalau lurahnya kuwunya subur, insya Allah masyarakatnya makmur. Amin Allahumma. Pancen betul bapaknya nggak hamil. Sing mateng sing lairna ya wong wadon. Tapi pada sing mateng ibune, tapi kan sing nyponsori bapane. Ngilang-ngilang berarti anake ibune ya anake bapane. Setuju? Sepakat? Ini cuman buat gambaran. Bapane ibune nggone dadi wong tua nyambut gawe sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeratus kerenget banting tulang setengah mati dalam rangka gedekna anak nyenengaken anak. Betul Pak? Deleng ke Bu, wong lanang-lanang anjatan lama anjatan baru nganti ireng-ireng nemen kayak gini. Langkah sing melowes. Kenapa wong lanang-lanang pada ireng-ireng nemen dina-dina dadi petani dilakoni dadi pedagang dilakoni sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegeratus kerenget panting tulang setengah mati entuk rejeki dalam rangka gedekna anak nyenengaken anak mencoba estestu nyukupi kebutuhan anak. Betul Pak? Anak jaluk apa bae wong tua berusaha nyukupi leres.
tapi anak wis dicukupi dituruti diundangi ditimbali diceluk nang wong tua pisan pindho nganti tekan ping 5 anak ora gelem semaur anak ora gelem jawab barang merek isine njaluk. Kira-kira sampean gone dadi wong tua rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sepisan maning pindah maring ngene. Pak panitia bisa mohon bantuan mejanya ditaruh di bawah mawon, jangan ada meja di antara kita soalnya biasanya ngajine karo playon kula. Matur nembah nuwun sanget alhamdulillah panitia pengertian pisan niki ngapunten sanget karena memang wis kadung basa dadi teles kabeh. Ikhlas nggih Bu nggih? Ikhlas nggih Bu nggih? Ini kayaknya udah nggak terlalu hujan, bisa payungnya di sabar Bu, ngaji kayak kampanye. Ngapunten nggih Pak kameramen, Pak tukang syuting, ini lagi live streaming sampean. Waduh, luar biasa Jawa Barat Pak Camat, udah nggak ada corona di Jawa Barat. Hilang. Di Damunang siapa hilang? Nampak Ustadz, Masya Allah luar biasa. Di daerah kami Pak Jawa Tengah ini masih betul-betul ketat. Kemarin Pak Camat saya ngaji di Kabupaten Pekalongan, baru 1 jam saya disuruh turun. Gara-garanya ada yang live streaming di Instagram dan di YouTube bahkan di Facebook. Jadi akhirnya saya disuruh turun dengan paksa. Ya mau bagaimana lagi, mau memang Pak Kapolresnya langsung telepon supaya saya turun, ya saya nurut saja lah. Ini di Anjatan Lama Anjatan Baru ngaji di Mushola Nurul Fadilah. Kira-kira kita pengajian kalau malam rampung selesai cekapan jam berapa nih? Jam berapa? Jam 1 subuh. Masya Allah, kula munggah jam 9:30, mudune jam 1 subuh. Aku tidak bisa membayangkan amplopnya dawane kayu ngapa. Ya moga-moga sing dawa amal pahalane Allahumma amin Allahumma. Jadi memang di sini sudah tidak ada corona. Alhamdulillah, walaupun nggak ada corona tetap kita disuruh waspada. Betul Pak Camat? Hari ini Anjatan Lama Anjatan Baru boleh mengadakan pengajian asalkan protokoler kesehatan. Pertama, pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak semeter. Oh, tenang saja. Pemerintah dari sejak mulai ada corona di Indonesia tidak melarang sholat berjamaah, tidak melarang pengajian, tidak melarang hajatan. Yang dilarang adalah berkerumun. Hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Iya kan? Kanjeng Nabi mengingatkan kita, nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal farahu. 2 nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat, anak takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan meripat. Iwak sepat melompat-lompat dikasih nikmat sehat nikmat sempat, mulane Pak Rahmat bojone papat. Oh Pak Camat, kalau Pak Camat bojone papat udah nggak jadi PNS lagi. Resikonya tanggung jawab gede jadi PNS. Walaupun begitu yang ikhlas ge Pak Camat, walaupun istri cuma 1 di rumah dirawat, insya Allah jadi wanita solehah pikantuk sorga Allahumma amin Allahumma. Pak Camat bojone papat, baru kerasa pentingnya nikmat. Kalau nikmat udah minggat oncat baru kerasa pentingnya nikmat. Maaf Pak Camat Pak Ku, dulu saya pernah hampir jadi orang sombong nggak percaya corona. Saya pikir Pak Kiai corona itu politik. Saya pikir corona itu wong dodol vaksin. Saya pikir corona adalah wong laris na masker. Saking sombongnya saya. Ternyata wong sombong langsung diwalik nang Gusti Allah. Tanggal 2 sampai tanggal 20 Juli 2021
Saya PPKM ngikut pemerintah, orang metu ngomah, sholat jamangan nang omah, ngaji nang omah, pokoknya dekem angger mati ngendoga. Tapi setelah tanggal 20 selesai, kula meriang rong minggu mari-mari guys. Meriang awake panas, ngombe paracetamol orang mudun-mudun panas bengi glibaga rabi saturu sira mumet kunang-kunang awak pada lara balung pada sakit persis kayong ciri-cirine wong orang di duit. Saya sakit hari Ahad, Senin pagi urung mari kula nggone meriang. Bingung kula, puasa Senin Kemis saya batalkan dulu, saya nyicipi masakannya mamane kula. Barang kula cicipi ora kerasa asin, ora kerasa legi, anu pedes mumpating sereset nang ilat. Khawatir bukan sampai corona gara-gara saya sombong nggak percaya dengan corona. Akhirnya saya langsung mundut air, saya minum. Pas minum, langka rasane jebule banyu bening. Tambah penasaran saya, kula mundut Fresh Care. Ibu tahu Fresh Care, Bu? Itu loh minyak roll sing mambune tajem banget nih kok. Bareng kula ambung, ya Allah niki irung ora bisa ngambung. Kula nembe kemutan, oh ya jomblo ora bisa ngambung. Larap ngambung siapa deh bocah bedurung ngambung. Khawatir mau sampai corona, berangkat saya ke rumah sakit Siaga Medika Banyumas. Saya langsung tes PCR, waktu itu masih 1.200.000. Tunyuk irunge sogrok telake. Kon bayar. Kula sing disogrok kula kon bayar 1.200.000. Sekalian saya kurang percaya rapid barang, dicek ambil darahnya, masukin lab, keluarlah 2 hari. Setelah 2 hari hasil lab keluar, ternyata negatif corona. Ternyata gejala tipes. Ya yang saya pikir sih jangan harapkan meriang sakit, tipes pun jangan, tapi tipes itu kan biasalah penyakitnya jomblo. Kurang tidur, sering melek bengi, kurang mangan, meratapi nasib tipes. Ternyata tanggal 1 Agustus saya kemudian dapat undangan vaksin. Nah sini anjatan lama, anjatan baru udah sami divaksin. Alhamdulillah. Ada yang belum? Yang belum mungkin karena punya riwayat penyakit, betul? Atau yang belum divaksin itu nggak punya riwayat penyakit, itu karena belum dapat undangan, apa karena wedi? Wedi pada karonyong. Pas saya dapat undangan vaksin, Pak, saya juga takut kabar-kabar anak sing divaksin terus mati. Tapi ternyata saya berangkat sajalah ke puskesmas karena dapat undangan. Saya jujur sama Pak Dokter, Dok, saya baru sakit 2 minggu kemarin, Dok, tapi gejalanya tipes. Ini emang boleh divaksin? Ya coba mumpuni nanti ditensi normal apa enggak. Sekalian tanya, Dok, saya nih dapat vaksin yang merek dosis apa? Ini yang merek dosisnya Astra Honda. Jadi agak campuran oli. Emang AstraZeneca itu Masya Allah. Efek sampingnya berat memang, sakit lagi saya 2 hari, tapi alhamdulillah sampai sekarang vaksinnya berhasil. Tanggal 1 Desember besok saya vaksin kedua karena AstraZeneca jadi dosisnya berat, harus ada jenjang waktu yang lama. Ada ibu-ibu sebelah saya tuh, ibu-ibu ngantri vaksin, dia jujur, Dok saya punya diabetes tapi dapat undangan vaksin. Nah ini diabetes boleh divaksin apa enggak? Ya coba Bu nanti dicek gula darahnya sama tensinya tinggi apa enggak. Sekalian saya tanya ya, Dok, orang diabetes kayak saya boleh makan donat apa enggak? Ya uli mangan donat sing penting tengah Dok. Jebule dokternya pinter. Udah dijak ngelawak tetap dia deg-degan grogi, ternyata ditensi tetap gula darahnya tinggi, tensinya juga tinggi, akhirnya nggak bisa divaksin. Maka saya sampaikan kepada Anda semua, vaksin memang hak asasi manusia. Kita memang boleh menolak kalau punya riwayat penyakit, tapi yang pada sehat mangga divaksin. Nyatanya 50% Indonesia vaksin berhasil, kita sudah boleh pengajian lagi, betul? Bahkan ini Jawa Barat boleh live streaming, camatnya wani hadir, kubunya berangkat. Ini luar biasa, tandanya panitia dirahmati oleh Allah. STS pengajar ini begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Sing keprok
dugi dalam entuk duit 17 juta. Gue mangkat umroh. Moga-moga besok ziarah Mekah Madinah. Kelak jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yakin ngajinya sampai jam 1 subuh. Ibunya kuat? Bapaknya sanggup? Kalau bapaknya sanggup ibunya kuat, saya nggak ikut-ikutan tuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Lim sareng-sareng. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ini kurang padang dadi raine mumpuni dioncori baterai. Bu, jadi ingat besok di alam kubur ketika malaikat mungkar nakir bertanya kepada jenazah, itu ada mayit, ketika ditanya malaikat sampai kaget. Subhanallah, sabagie denengko wajah padang, batuke mencorong. Oh, tukang ngobor kodok. Tukang ngobor kodok kan batuke mencorong. Soalnya anak baterene. Malaikat sampai kaget. Malaikat mungkar nakir terkejut. Siapa iki? Dan kok ke jenazah wajah mencorong padang, batuke ya padang, genah iki. Mayit iki waktu urip ning alam dunya nih ahli ibadah, ahli sujud, pantesan padang banget batuke. Wong endi iki? Oh, wong anjatan to. Allahumma. Ditongak napik kowe putih amini. Ana maning kowe mayit dipikul nyang kubur engket. Mungkar nakir kaget maning. Masya Allah, sapa iki? Dening wajahe padang, wetenge ya padang. Genah iki mayit iki wektu urip ning alam dunyane ahli ibadah lan ahli puasa. Puasa Ramadan ora ketinggalan sunnah ya dilakoni pantesan, wetenge mencorong padang nemen. Wong endi iki? Oh, Cilacap. Gentenan. Masa anjatan baik. Ana maning mayit dipikul nyang kubur engket. Malaikat mungkar nakir tambah kaget. Masya Allah, sapa maning nggih? Wajahe padang, wetenge padang, samparane padang mencorong. Genah iki mien waktu lagi ngaji, sikile nganti melar. Kekumbanyu udan. Sandalnya nganti pada hilang, pedot mergadalane bosok. Pantesan ki nang alam kubur malah samparane padang mencorong. Wong endi ki? Oh, wong anjatan to. Allahumma. Kan gentenan. Ana maning mayit dipikul nyang kubur engket. Siapa maning nggih? Subhanallah, wajah mencorong padang, wetenge padang, sikile padang. Tapi deneng tangane peteng dedet ya. Genah iki mayit iki wektu urip ning alam dunyane seneng go nyekeli kartu remi karo ceki nggih. Pantesan tangane peteng dedet. Wong endi iki? Ya gantian sih gantian. Kita ngane nyong ora pernah nggo nyekeli kartu remi, malah justru nggo salaman karo ibu-ibu muslimat karo nampani amplop. Tongane peteng dedet malah wong Cilacap. Ngarani mumpuni. Dudu Cilacap, dudu Indramayu kana ngisor langit adoh.
Mulane kon pada golet kebiasaan sing apik supaya kita nginjang dipundhut pun dalam keadaan sing apik. Allahumma. Punya lagi takon. Mau lagi takon kan ya Bu ya. Gara-gara apa mau lagi dadi cerita vaksin? Oh iya gara-gara kula takon live streaming gara-gara payung nutupi raine nyong. Nggih Bu nggih. Padahal lagi cerita penting nemen lagi takon. Bapane. Assalamualaikum. Bapane dadi wong tua dina-dina nyambut gawe nggo ngempani anak nyukupi anak, betul? Tapi anak dipanggil ditimbali ora gelem jawab, ora gelem semaur, barang merek mung jaluk. Kowe kira-kira jenengan rasane nesu apa bededeg? Nesu apa jengkel? Tak ulang sepisan maning beng genah. Bu. Assalamualaikum. Jenengan gone dadi wong tua, dadi petani, dadi kuli bangunan sampai dadi tukang rongsok dilakoni. Anak jaluk sekolah di sekolahan, jaluk HP ditumbas napen, jaluk baju dituruti, sampai anak gedros jaluk motor. Bapaknya gone tuku motor sampai motornya esih dit motor esih kri pit dilakoni. Tapi anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong tapisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 ora gelem sama ora gelem jawab, bareng jawab mereknya mung jaluk. Kowe kira-kira jenengan dadi wong tua rasane nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Ya jelas kesu ya jengkel yang mbededeg ya nek rasane kepingin ya jadi tekek melas. Wong anake dhewe karepan ditekek. Niku gambaran antara wong tua karo putrane. Sami antara Gusti Allah kali menungsa kita njaluk apa baik njaluk ke karo Gusti dituruti, njaluk sehat diparingi wilujeng, njaluk urip diparingi urip. Iki irung ambekan gratis. Mangsluk metu ora majek ora bayar. Niki mripat bisa keyip-keyip ora mawi dadak nyeklek saklar. Kulon jenengan sedaya diparingi nikmat luar biasa tang Indonesia. Sampean ngeden karo merem nang kebon. Ditinggal 3 bulan dadi kates. Dadi terong. Dadi lombok, dadi semangka. Betul? Leres sing ngeden sing merem sampean. Mung kadang wong Indonesia kurang percaya diri. Wong sampean sing mendem karo merem mendem. Jenengan sing ngeden karo merem nang kebon bareng tukul gandul katesnya malah diarani kates California. Kan sing ngeden sampeyan. Jenengan sing ngeden, jenengan sing merem nang kebon bareng tukul jambu moline jambu Jamaika. Mulane kula seneng nek ngaji nang Indramayu. Hanya wong Indramayu sing begitu percaya diri bareng tukul pelem tekan Cilacap tetep monine pelem Indramayu. Digawa sampai dugi Kalimantan tetep monine pelem Indramayu. Digawa nang Papua tetep monine pelem Indramayu. Mulane kula heran Pak Camat Pak Kuwu. Wong Indramayu wonge sugih-sugih. Saestu niki terbukti. Kenapa wong Indramayu wong sugih? Kula wingi ngaji tenggene Gabus Kulon. Lah kula ngaji lewat Gabus Kulon niku ternyata tenggene sederenge Kecamatan Kroya niku wonten perbaikan jalan. Akhirnya kula muter. Pas kula muter, kula mikir maning wong Indramayu wonge sugih kabeh. Karena mlaku nang dalan Indramayu liwatok ditariki duit. Liwat 5 kilometer wis ana 3 tarikan. Mlaku 7 meter 5 tarikan. Wong Indramayu modale akeh. Liwatok ditariki duit. Nang Cilacap seser nggo golek iwak, nang Indramayu seser nggo golek duit. Ora apa-apa. Barang tak tiliki, tenanan. Nyong nyelingak, nggo gawe masjid. Tak celingak maning, nggo gawe musola. Mulane tanggane Al-Quran Allah mengingatkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah
Wong-wong sing memakmurkan masjid, memakmurkan musola adalah wong sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, dan yang terpenting walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa kecuali wedine karo Gusti. Wong Indramayu ora wedi karo apa-apa nek masalah bangun masjid nyatane nggone nyekel seser nang tengah dalan tronton liwat meneng bae. Tergandengan liwat meneng banyak seser pokoknya. Walam yahsya ilallah, ora wedi karo apa-apa kecuali wedi karo Gusti Allah, karena memang gue bangun masjid, bangun musola. Niki musola kita Nurul Fadilah kan dimakmuraken Bu. Bangun masjid gampil, bangun musola kecil wong Indramayu wong sugih-sugih, tapi memakmurkan masjid ini yang jadi PR kita bersama. Mulane musola kita, masjid kita anak kentong karo beduge. Betul? Laras Kiai, kenapa di masjid musola kita ada kentong beduknya? Itulah bagian dari seni. Itu memang hukumnya adalah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Karena di zaman Kanjeng Nabi orang nana kentong karo beduk, wong kentong beduk ciptane Wali Songo sing bawa Islam di tanah Jawa. Wali Songo menciptakan kentong karo beduk karena belum ada wireless Pak dulu, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada pengeras suara, belum ada mic, apalagi mic station belum ada. Diciptakan kentong karo beduk bene sekali tutuk sekampung krungu kabeh. Tapi jangan salah, yang manggil wong salat, sing ngundangi wong salat niku kudu kentong karo beduke. Sing ngundangi wong salat tetep adzan karo iqomah. Kentong beduk niku mung kanggo pangeling-eling. Kentong beduk ditutuk sing nang sawah kon bali ndisit aduh sebe suwe. Sing nang pasar balin di sitaring omah mlaku naring masjid besuwe pakai proses. Mulane kentong karo beduk dicipta ngger dulu, nggak ada listrik, nggak ada kentong beduk, mau teriak-teriak silakan. Mogro silakan, ngertelake kuat. Subhanallah, kampret melu ngaji Bak. Kampret apa kalong? Nek nanggonku kalong sing gede, kampret sing cilik. Cara mriki? Kelelawar sing cilik apa sing gede? Nek cara Cilacap, bapane kalong, anake kampret, bapane nyolong, anake nyopet. Itu namanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapane kalong, anake kampret, bapane nyolong, anake nyopet. Tapi anak juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapane ahli ibadah, ibune pinter ngaji, insya Allah anake santri. Allahumma amin, Allahumma. Balik manimik lagi bahas apa ya? Kok dadi aring kalong karo kampret alawam barangan. Bahas makmuraken masjid, musola, anak kentong karo beduge. Arab teriak-teriak silakan, nek telake kuat. Tapi kan saking pintere Wali Songo sing gawa Islam teng tanah Jawa, kentong beduk diciptaan maksudnya kentongnya ditutuk. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek masjidnya esi kotong 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 kotong. Masjidnya esi kosong. Sampai kon bali disit persiapan. Mangkat taring masjid persiapan disit. Kentongnya ditutup, beduge ditabuh mak deng 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 deng. Maksudnya para sederek masjidnya esi sedeng 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 masjid esi sedeng jenang diatur ikan tindak teng masjid. Ning sakniki pun modern, wis ana toa, wis ana pengeras suara, masjidnya mewah, magrong-magrong. Maghrib-maghrib pasti petengan.
Barengan nasi ngadan bocah cilik durung sunatan. Melas. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Bareng untuk bocah sing ngadan. Waya subuh sing ngadan Mbah Kakung. Wis suarane ampeg. Untune gari loro. Melas adane karo nelangsa, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasolatu khairum minan naum. Bareng rampung ngadan Mbah Kakung tingak-tinguk. Lewis adan kuwi sepi ya. Akhirnya nunggu karo puji-pujian. Mereka nonton puji-pujian Kiai. Ya lesi pada karo paham nggone kula. Mbah Kakung puji-pujian. Ayo sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Ayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 5 seperempat. Tetap langkah sing mangkat. Beranana sing mangkat mung sablindi pada Mbah Kakung. Akhirnya masjid wong loro kaki-kaki kabeh. Senembe teka-takon karo sing lagi puji-pujian. Kajine. Lah kadang masjid sebina ya. Anu nang apa ya kajine? Lah masjid daneng langka wonge. Sing lagi puji-pujian jawab, "Wala jaheran, ke masjid mung duwe kenyong karo sampean. Ora usah dipikir, Kang. Lah keprimen ora dipikir kajine. Lah masa masjid sing salat mung aku karo sampean. Lagi apa nara keprimen? Ora usah dipikir, gampang ge ngesuk masjidnya didol bae." Kudu masjid kene anjatan. Ono ngisol langit ado. Mulane sing dadi petani rajin salat, rajin ngaji, dadi pedagang aja lali sembayang, dadi RT aja kelalen karo salate, dadi RW aja sakarepe dhewe, sing dadi kuwu, dadi lurah, rajin ibadah. Lah kuwu kalau di anjatan lama ada masjid musola, wayahe salat ke masjid musolane durung adan, kuwune sing kon adan. Loh, milih pemimpin itu harus pemimpin yang ahli ibadah. Kalau Pak Kuwu adalah genteng, kita rakyat adalah tiang binti saka. Genteng ngomong karo saka. Saka, enak ya, nggo nangisor sampean. Udan ra kudanan panas ra kepanasan ki aku nggone dadi Kuwu dadi genteng. Udan kudanan panas kepanasan bocor diogroki. Ana maning bocah cilik nakal-nakal nyerampangi watu ge repote dadi genteng. Mulane saka wajah sembarangan karo genteng. Saka jawab, teng genteng nek ngomong mandan dipikir. Ya pancen bener sampean nang ndur aku nang ngisor dadi kiyuban. Tapi kan pada aku nang ngisor kiyuban sampean nang dhuwur, pisane sampean manggon nang dhuwur, aku saka sing ngangkat. Mulane jadi genteng, aja sombong teng genteng. Mulane dadi Kuwu, dadi lurah, rajin ibadah, jadi camat, ada camat comot. Camat. Namanya jadi pemimpin itu susah-susah gampang loh Bu. Soalnya apa nih?
Kalau ada apa-apa salah di masyarakat, mesti sing disalanan disit kuwune camate. Anak dalan bosok sing disalana kuwune. Anak umah reot sing disalana kuwune. Anak bantuan sosial kok kurang tepat sasaran sing disalana kuwune. Sampai anak randa anyar disalana kuwune. Maka jadi pejabat itu betul-betul harus siap mentalnya, harus siap imannya. Maka jadi camat pun berat tugasnya Pak Camat. Setiap saat namanya pemimpin pejabat selalu digoda setan. Setan yang menggoda para pemimpin namanya setan Akwan. Setan apa, Pak? Bukan bakwan. Akwan. Setan Akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin. Pemimpin bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, pemimpin kok ngapusi, bukan pemimpin namanya, tapi ketularan setan Akwan. Rengokna kuwune camate. Soalnya maaf nih Pak, di masyarakat itu sekarang sering salah paham Pak Kiai. Kadang ada bantuan sosial kurang tepat sasaran, pasti yang disalahna kuwune. Sing disalahna RT ne. Oh, pantesan ke wong sugih nampa BLT anu dulure kuwune. Padahal Pak Ku pun terkadang nggak tahu buang namanya itu daftar dari sononya. Maka maaf nih, kita masyarakat Pak, semua kena dampak corona Pak. Gak cuma jenengan, pengusaha pun banyak yang gulung tikar gara-gara corona. Saya aja kena dampak nih, bakul tenda, bakul layos, bakul panggung, bakul cilok, bakul pentol apa mending bakul cangkem model saya. Ini kena dampak Pak. Tapi mau gimana lagi, wong ontennya seperti ini. Pak Jokowi saja ngurus corona di Indonesia pusing. Soalnya Pak, Indonesia adalah negeri terpadat kelima sedunia. Bahkan dari ribuan pulaunya, maka Pak Jokowi ngurus corona di Indonesia susah. Makanya jangan heran Pak Jokowi itu adalah presiden paling gering sengalam dunia. Ya Allah, presiden kayak orang tahu mangan. Mumet Pak mikir corona. Maka kita yang jadi masyarakat nggak usah kita dengki iri sama yang nampak BLT. Di sini ada yang nampak BLT, ada yang nerima PKH. Moga-moga tambah barokah. Yang nggak nerima ngapain? Puasa. Kita nggak usah kecil hati Pak, justru berbangga. Ya Allah, aku durung sugih ya Allah. Tapi kula kudune nampak BLT, nampak PKH malah ora nampak. Ya ora apa-apa ya Allah. Ini tandanya jenengan menilai saya orang yang mampu zahir batinnya. Nggak usah iri sama yang nampak BLT PKH. Pemening wong lanang, kepala rumah tangga mau ngarep-arep BLT karo PKH, pelompang, pelompong. Kedadar, kedodor, lembarak, lemburu, kayak petelesan kotor. Ini maaf ya Pak, seganteng-gantengnya kuwu anjatan lama, sekali digentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Seganteng-gantengnya camat anjatan disentak nang si wadon mesti langsung kisut kayak dompet bodol Pak. Lah pamaning kok wong lanang mung pelompang, pelompong. Jelas si wadon gue ngomehi ngeneni luar biasa Pak. Sampai nikah karaku kan modal kolor-kolor tok. Sing jawab lanang kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Ya Allah ya Karim. Akhirnya jadi tukaran dina-dina. Maka jadi manusia ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia harus semangat barang-barang kebagusan. Wasta'in billah, kalau ada masalah minta tolongnya sama Gusti. Yang paling penting wala ta'jiz, jangan males, jangan sungkanan, jangan kebluk nyambut gawe. Kon semangat walaupun tadi pentol, deba pentol lah. Tadi salah gara-gara botolnya tiba dari kebelasan pentol. Yang jadi bakul cilok, bakul pentol, bakul balon. Jangan kecil hati, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang sekali lagi Bu. Bu, suami Anda jadi petani, pedagang, kuli bangunan, bahkan maaf tukang rongsok ibaratnya, itu bukan pekerjaan nista.
Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangan duit rakyat. Gue arane wong nista. Beruntung kita jadi orang kampung. Walaupun kita wong desa tapi berdiri di kaki sendiri. Gelem kudanan kepanasan meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Insyaallah rezeki yang bersih, rezeki yang barokah. Allahumma amin Allahumma. Maka nun sewu, kita nggak boleh menyalahkan pemerintah. Hanya ada beberapa oknum saja pejabat yang tidak bertanggung jawab, nampak duit bansos kudu nering masyarakat malah dipangan dewek. Naudzubillahi min. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya. Kayak konser. Oh ya, oh ya, oh ya. Mantep banget nih. Kalau begini betul ngajinya sampai jam 1 subuh kalau begini ceritanya. Bu, shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi mengatakan salasum mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Sebelum dilanjut ya, aduh ya Allah, anak-anak kecil ini. Sini masuk naik ke panggung nggak apa-apa. Nanti kalau saya cabai gantian nama adek. Nanti amplopnya saya bagi 2. Ada amplopnya saya isinya. Ini anak-anak madrasah nggih Pak Kiai, Masya Allah. Betul-betul kalau anak madrasah, anak ngaji, dari sorot matanya saja udah ketara Bu. Karena anak yang kebiasaan ngaji, adabnya luar biasa. Anak-anak kecil seumuran ini kan lagi suka-sukanya nakal, pecicilan dewek. Ini ngaji ya Allah, nanti cerindil. Tahu cerindil enggak? Terus kejebus sampai rambutnya basah, ngeluntung-ngeluntung. Itu namanya di Cilacap cerindil. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha, anak yang qurrata ayun, anak yang Al-Qur'ani, sing bisa mendem jero junjung dur karo wong tua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah ngomong-ngomong, anak-anak ini malam-malam ikut pengajian sampai kehujanan begini, udah pada ngaji di madrasah apa belum? Udah, alhamdulillah. Madrasahnya sebelah mana Kiai? Oh sebelah sono. Kuburannya sebelah mana Bu? Lah cuman tanya tok be. Maksudnya saya tanya madrasah terus tanya kuburan. Artinya ayo anaknya suruh ngaji dulu sebelum ketakanan mati. Gitu maksudnya aku. Bu, assalamualaikum. Anak kita ngaji di madrasah, di rumah Pak Kiai juga, disuruh bayar apa enggak Bu? Bayar. Pada karo nang Cilacap. Di sini 1 bulan madrasah suruh bayar berapa? Gratis. Kebangetan temen. Wong aku wong Cilacap, wong desa, wong kampung, seuran kok bayar 20.000 kok nang madrasah. Umpama nih anak-anak kita memang gratis sama Pak Kiai, tapi atas pengertian kita sebagai orang tua, karena rukun ngaji ada 3. Yang pertama santri, yang kedua adalah wali santri, yang ketiga guru ngaji. Wali santri kudu ngedukung. Umpama nih Bismillah, cek 1 juta. Udah ngecek aja 1 juta, mahal banget Pak. Terima kasih Pak pengatur sound system. Masya Allah, ini sound systemnya juga ngedukung banget. Ini karena memang 80% yang namanya wireless sound system itu sangat mendukung pembicara dan mubaligh-mubalighoh. Terima kasih Bapak. Ini tinggal suara efeknya aja Pak yang dihilangin. Biar cetak saya bilang ngomongnya. Nah, cekap. Wis aja diutik-utik maning. Atur nuwun Pak Son. Pak Sound System maksudnya. Moga-moga sound systemnya tambah laris, rezekinya murah, berkah, barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Namanya pengatur sound system, usaha sound system Bu, ditanggap di pengajian. Terkadang langka batine,
Betul, saya pernah kejadian Pak Panitia, Pak Kiai, ngaji di waktu kumpul Pemalang, Jawa Tengah. Saya sampai rumah ditelepon sama Pak Kuwunya. Mumpuni, udah sampai rumah apa belum? Alhamdulillah Pak Kuwu nembe tebluk kiki. Mumpuni, saya minta maaf sebelumnya, ngapunten, itu amplopnya udah dibuka apa belum? Belum, saya nggak sempat bukain amplop. Buka dulu ya mumpuni, aku njaluk ngapura gue amplopnya sampean tipis soalnya ketuker karo nggone sound system. Oh pantesan nggak kayak biasanya. Oh ya nggak apa-apa Pak Lurah, Pak Kuwu, itu tandanya rezekinya Pak pengatur sound system. Oh ora kayak gue mumpuni, dia jarene arepan ditransfer bae, ora usah transferan. Sing penting niku ikhlas mawon panitia sing ngelola. Berarti bukan rezekinya saya. Gampang, moga-moga sehat panjang umur kula ngaji maning nang kono. Lah akhirnya Pak Lurah telepon lagi, mumpuni nih katanya pengatur sound system anaknya mau sunatan, kepengin ngundang mumpuni temenan. Saya ngajilah di rumahnya Pak pengatur sound system, alhamdulillah sampai sana ada dijol-jolan amplop. Ya Allah matur nuwun. Tapi ini pengatur sound system nggak usah mengharapkan amplopnya ketuker sama saya ya Pak ya. Karena udah masing-masing rezekinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngajinya yang santai mawon, karena ngajinya saya pun gak mampu buat ngaji yang berat-berat Pak, karena saya masih bocah, saya juga masih santri. Monggo Pak Camat, Pak Kuwu, silakan dirahapi kanti sekeco. Ibu-ibu silakan snacknya dimakan. Udah habis ya Allah. Nggak apa-apa, bakulnya masih banyak ini. Mudah-mudahan panjenengan sing rawuh wonten mriki diberikan sehat panjang umur yang manfaat, umur yang barokah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Allahumma amin, Allahumma. Salasum mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi. Ada 3 golongan manusia yang ketika dihisab begitu gampang dia melaksanakan hisab, dan bahkan dia masuk surga pakai jalur VVIP, yaitu jalur birahmatihi, masuk surga sebab kasih sayangnya Gusti. Siapa 3 golongan ini? Kata Nabi yang pertama, tu'ti man haramaka, memberi sama orang yang gak pernah memberi. Bu, halo, kalau di Cilacap memberi itu aweh. Kalau di Anjatan memberi apa namanya? Dalam? Mai. Januari, Februari, Maret, April, Mai. Oh, Mai. Jangan-jangan bulan Mei itu asal kata dari Indramayu. Mai. Memberi Mai. Iya, kalau diberi cara di Cilacap diwei. Cara sini Indramayu apa? Dipai. Memberi Mai, diberi dipai. Mai dipai. Oke. Ini untuk kita supaya paham, saya juga nggak salah paham. Bu, sampeyan bisa mai karo wong seneng napa mboten? Seneng. Jenengan dipai nang wong seneng napa mboten? Normal kabeh. Kenapa normal? Ana wong ora normal. Wong sing ora normal senenge pas dipai tok. Wong kene ana sing senenge pas dipai tok, Pak. Akeh. Kayak ngapa wonge? Wong kok senenge dipai, Pak? Gue ciri-ciri pelit, betitil, kucren jelantir, bakhil kayu pil kudanil. Wong kok senenge dipai, gue ciri-ciri wegah kelangan, nggak mau kalong duitnya tapi kepinginnya bati, sampai-sampai dia sakit buat ladang bisnis. Dia pakai meriang, gue ladang bisnis. Ya Allah matur nuwun ya Yusartina. Sampai gelem tilik aku jenguk nang rumah sakit matur nuwun, malah wingi kayak bekayu saripah. Nggone tilik aku nggawa gula pasir 2 kilo, endoge 1/2 kilo. Ih, malah susune 3 kaleng, biskuitnya 3 eblik. Amplop petak buka, ya Allah isinya 75.
Yusartina yang diajak ngomong ternyata amplopnya isine mung selawe. Akhirnya karena si ibu-ibu itu tadi ceritanya macem-macem, Yusartina mundur disit ngisi maning duit selawe maring amplop ben pantes dadi 50. Gue ciri-ciri wong senenge pas dipaitok. Oke maaf seniki kula takon maning. Bu, bisa mai kan seneng, betul? Dipai nang wong kan juga seneng, leres. Cuma saya bertanya, antara senengi bisa mai karo senengi dipai lebih seneng sing apa bu? Sing bisa mai luar biasa, tanda wong anjatan seneng sodakoh. Soalnya maaf niki, kita niki nek pancen senenge dasar seneng mai, sing dipai orang ngucap terima kasih pun gak jadi masalah. Wong kita dasarnya seneng mai. Walaupun sing dipai gak pernah mau membalas pun gak jadi masalah. Wong kita dasarnya seneng mai. Sampai-sampai gue wong dipai ketemu nang dalan karo sing mai kok kayak ora kenal. Wong kayak nana sing aja gue. Oke. Ciri-ciri gue. Wong pelit mbetitil bakhil kucren jelantir upil kudanil. Kita sing mai kok kue wong dipai sama sekali nggak ngucap terima kasih, nggak mau membalas, bahkan ketemu nang dalan kayong ora kenal nggak jadi masalah, ngesuk tetap mai maning. Kue dasar wong sing seneng biasa mai. Karena apa? Wong anjatan paham. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sapa wonge seneng sodako nang dalan sing diridhoni Allah, walaupun nandur siji tukule pitu. Barang wis tukul pitu setiap tangkai cabangnya 100. Sinten niki? Sing pada dadi agnia, sing dadi pada donatur tanggune sunatan masal hari ini. Bayangkan bu niki, tendane duit, panggunge duit, backgroundnya duit, mantri sunate duit, sound sisteme, shootingane, rebanane, seneke, mumpuni. Astagfirullahaladzim. Ini serba pakai donatur bu. Nek masyarakat anjatan ora loman gak mungkin terjadi pengajian hari ini. Bukan karena pamer, bukan karena sombong, tapi ngalap barokah supaya diakoni dadi umat Kanjeng Nabi. Allahumma amin, Allahumma. Nikilah wong anjatan, boleh tepuk tangan dulu dong buat panitianya, luar biasa. Kula kadang iri kalau sampean pada kok bisa Pak Kiai mengguyup rukun warga masyarakat, kok bisa panitiane begitu guyup rukun. Kan panitiane ana sing sugih, ana sing urun tenaga, ana sing mung urun pikiran, ana sing mung sekedar urun rawuh tok. Tapi akeh nyambut gawelan kerjane, berarti kan gak pilih-pilih siapa yang mampu, siapa yang kau berwaktune pada rawuh derek ngalap barokah kali para kiai, mudah-mudahan pikantuk syafaat dunya akhirat. Allahumma amin, Allahumma. Soale panitia musala nurul fadilah sami paham, in ahsantum li anfusikum. Nandur apik nampek maring awak mesti apik. Wong nandur mesti bakal ngun. Kula ulang. Wong nandur mesti bakal ngun. Orang nandur kok ngunduh kayonge nyolong. Nandur mesti bakal ngunduh. Nandur apik, muga-muga panene apik. Allahumma. Nandur elek ya mesti bakal ngunduh elek. Jangan harapkan nandur elek kok tukul apik, ya ora mungkin. Jangan mengharapkan kambing mengeong. Jenenge kambing yang mengembe. Wong sing nandur apik, kadang-kadang tukule beb ora apik. Terkadang kita sudah berusaha nanam sing apik, terkadang panene kurang sae. Lah apa maning sing nandur elek? Kok mengharapkan panen sing apik niku jenenge mengharapkan kambing mengeong, jenenge kucing yang mengeong, kambing yang mengembe. Maka in ahsantum li anfusikum. Nandur apik nampek maring awak juga apik. Allahumma. Yang pertama tu'timan haromaka,
aweh karo wong sing ora pernah aweh, mai karo sing ora pernah mai. Berarti ngomong nganggo bahasa anjatan pakai tenaga dalam. Mai karo wong sing ora pernah mai. Alhamdulillah udane rada terang ya Pak. Jujur mawon Pak Kiai, Pak Camat, Pak Kuwu, kula niku bisa ngendeg udan. Ih guyune rasa ngece, bukinya ngomong temenanan. Kula bisa ngendeg udan Pak Bu. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Sombong nemen, udan ra udan kan kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mulane kon adil karo lingkungan. Anak udan kudu digawekna dalan banyu. Anane selokan drainase. Betul Pak Camat Pak Kuwu. Kuwi nggo dalan banyu aja nggo dalan sampah. Selokan nggo dalan banyu malah nggo isi sampah. Ya banyune bingung pan liwat ngendi akhirnya ngendong nang omahe sampeyan melu medang bareng. Arane wong ora adil karo lingkungan, adil karo awake dewek berarti adil karo Gusti Allah, adil karo lingkungan pun namanya adil karo Gusti. Yang kedua watasiluman qata'aka, masuk sorga pakai jalur rahmatnya Allah, silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi, nyambung seduluran karo wong sing medot seduluran. Anak umah perek-perekan adep-adepan cungur, tapi ketemu nang dalan ora gelem takon, papa senang dalan ora gelem nyapa. Mung gara-gara pilihan kuwu, guys. Wong sing dadi kuwu biasa-biasa bae lemune nemen kaya gue kok. Mulai pendukungnya pada baper-baperan. Sampai tahunan ora gelem takon-takonan gara-gara pilihan kuwu. Wong kena nasi gaya gue Pak. Oke. Mangkat apa wonge. Niki maaf Bu. Yang namanya kita disuruh saling menghormati apalagi sama tetangga perak. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu. Yang iman sama Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Apa maning umah perek-perekan nanti ngentut be mantul kayak gue. Jaga rasa, jaga omongan, jaga lisan. Hidup bertetangga wajib memuliakan tangga teparo. Kenapa harus dengan tetangga? Soale anak apa-apa sing tulung pertama niku tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sapa? Tanggane. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik. Umay kebakaran sing tulung pertama sapa? Tanggane. Nyo ngerti dulure sampean akeh tapi kan pada nang Kalimantan. Kakang jenengan dokter nyo ngerti tapi kan nang Jakarta. Umay kebakaran apa ngenteni kakangnya beli sekang Jakarta? Tekan kene entek bersih. Mulane karo tangga teparo halo. Karo tangga teparo jaga rasa. Ndek talang-talang banyu talangin nang gone gendenge sampean. Tapi nek udan banyune nyemborot taring omahe tanggane, ora mau diperintah. Kowe talang didandani. Pengertian dong. The wit-wit pelem oyode nang gone tanah sampean tapi godhonge ngeyombyok kering terase tanggane, ora mau diperintah. Kowe wit pelem ditutui. Pengertian dong. Jenengan selamatan kenduri tangga adoh be diundang, tangga perek aja nganti keliwatan. Pengertian. Jenengan hajatan tangga perek usahane dadi tukang tenda, ya tendane tangga perek sing dinggo. Pengertian. Wit-wit sawo oyode nang gone tanah sampean tapi woe gede mentol akeh, ora keteng setitik tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Ngaji kok dadi emosi kula. Ini kan cerita sepele nggih Bu nggih. Niku sepele banget masalah godhong garing.
Bukan masalah kula sing gara-gara emosi niki anu wis wayahe mudhun, Bu. Iki temenan iki. Ngajine berarti niki pakai alarm niki, Pak. Udah ngasih peringatan dados niki 2 kali mati berarti tandane wis wayahe mudhun. Wis bengi. Sikile sampean sampare nganti melar-melar ke ibu ya Allah. Ini kan ngene rawuh tem mriki udah dari jam berapa, Ibu? Jam 7. Berarti sebelum Isya malah. Ya Allah, habis maghrib datang ke sini. Oh, rebutan kursi. Masya Allah, mudah-mudahan rebutan lan pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Lanjut napa mboten niki? Diterusaken. Ditambahi sampai jam 2 subuh. Emang ada ki ceramah sampai 5 jam? Ada. Siapa? Kula. Ya Allah, dadi kula niki sekalian tikus percobaan. Moga-moga sampai purna acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Watasilu man qata'aka silaturahmi, kepada orang yang enggak pernah silaturahmi, ketemu di jalan disapa ora gelem jawab urusan mereka karo Gusti Allah. Dalem ora sameli ku campur. Melu bayari ora. Tapi melu urunan. Kelalen. Dadi aku ki judule Kiai Urunan. Ya lemlas relok nemen. Muga-muga berkah kabeh Allahumma. Nang dalan ketemu kok ora gelem takon, ditakon nang sampean. Ditakoni ora gelem jawab, tekane ring omahe. Udu ngelabrak. Silaturahmi. Tapi silaturahminya jangan tangan kosong, nyangking. Nyangking golok. Udah aku sih ngomong Pak Kuwu, gue ibune gue. Jilbab krem gue. Nyongking golok, mancing-mancing gue. Nyangking parcel. Langka parcel gawekna hampers. Ibu tahu hampers, Bu? Cangking bukan pampers, cangkir seceret-cerete. Anu piring sebaskom-baskome. Itu namanya hampers, Bu. Nggak punya hampers, nggak punya parcel, gawak nalah gula kopi teh. Langka saanane teng dalam lawuh. Tahu lawuh, Ibu? Sayur mayur, lauk pauk. Cara kene apa? Sami digawakna lawuh. Bu, nyonyai masak apa? Ki anakku wadon nembe masak tapi ngapurane ya mung banyu netok. Sampean bilangnya banyu netok jebule isine daging kabeh. Itu namanya wong andap asor. Ngerangkul itu harus pakai bahasa yang lembut biar sononya juga ngikut. Tapi kalau kita udah sombong duluan, bagaimana mereka mau ngikut kita? Mereka aja itu malah sengit karo dewek sebab kita akhlaknya terlalu tinggi, geniku akhlaknya terlalu sombong dan lain sebagainya. Maka memuliakan tetangga adalah wong sing iman takwa kali Gusti Allah. Yang ketiga, masuk surga pakai jalur VVIP birahmatihi, sebab dirahmati oleh Gusti Allah, yaitu jadi orang yang wata'fu amman zolamaka, memberikan maaf kepada orang yang berbuat zolim kali panjenengan. Angel nih. Siapa orangnya disakiti nggak sakit, Pak? Siapa wongnya dilarani ora lara, Bu? Tapi kita kepingin masuk pakai jalur VVIP ke surganya Allah adalah memberi maaf kepada orang yang buat zolim sama kita. Sebelum mereka minta maaf, kita memaafkan terlebih dahulu. Ketemu nang dalan tetap dirangkul dengan baik karena janji Allah, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtanan wa itsmam mubina. Ada mukmin mukminat nggak pernah bikin salah, kok disakiti, dizalimi, maka orang yang berbuat zalim itu tadi sebenarnya tiap hari sedang memikul dosa yang amat sangat besar dan kebohongan yang amat sangat nyata. Maka di Islam disebut rahmatan lil alamin adalah kasih sayang untuk seluruh makhluk, nggak cuman manusia. Di Cilacap ada adat, kalau istri lagi hamil maka si laki suaminya nggak boleh sembarangan mateni kewan. Gimana adat sini? Sami, sarua, pada baik. Di adat saya, kalau istri lagi hamil, suaminya kecokot nyamuk aja nggak boleh diteplak. Suruh biarin kur didamu tok fuh kondung adoh.
nggak boleh nembak manuk, nggak boleh nyetrum welut, sampai-sampai gigit semut, nganti semutnya map silitan jengking-jengking, nggak boleh itu semut dipites. Saya bertanya sama para sesepuh di tokoh desa saya, ini adat hanya sekedar mitos, apa hanya sekedar kepercayaan, apa memang adat yang memang udah turun-temurun? Ternyata maksudnya begitu indah. Artinya kalau si istri lagi hamil ngandung jabang bayi, suami itu harus bisa menjaga nafsunya. Kok sampai karo hewan saja berbuat zalim? Khawatirnya itu hewan berdoa, doanya diijabah oleh Gusti Allah, akhirnya si jabang bayi malah nggak selamat gara-gara itu kewan didolimi. Mbok sampai kewane nyepatani ala bahasane kula, mbok sampai kewane dongakna barang sing elek karo jabang bayi sing dikandut. Ini secara logika hewan kan nggak punya akal, tapi sama hewan saja kita nggak boleh berbuat zalim, apalagi sama sesama manusia. Kalau sapadaning menungsa, maka kita disuruh untuk berbuat hal yang baik. Inilah kita ngaji derek akhlak Kanjeng Nabi karo hewan karo tumbuhan, apalagi sesama manusia hidup di bumi niki kon pada saling menghormati, saling ngergani, bene kita pun diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Baju saya sudah basah, kaos kaki sudah teles kabeh, sama udah kayak sampean semua. Karena udah sama berarti ini sudah waktunya. Jam 11 dalam. Oh, saya naik tadi jam 9 lebih seperempat. Ini sudah jam 11. Ngaji musim PPKM tidak boleh melewati sampai jam 11. Tanya sama Pak Camat. Ini bukan alasan Pak, ini peraturan. Kalau nggak percaya tanya aja sama Pak Gua sama Pak Camat mumpung dateng ini. Beneran pengajian musim corona itu nggak boleh melewatin jam 11. Saya juga khawatir Pak. Kemarin itu saya ceramah di Pekalongan yang disuruh turun. Bahkan si Amis pernah kemarin saya baru ceramah 30 menit malah Pak. Saya disuruh turun Kiai. Ya kan saya bingung Pak. Orang tertampan yang amplope. Ceramah nambah setengah jam. Orang diterima ya eman-eman Pak. Aduh orang Jawa Barat. Maka non saya sangat tadi saya pengajian dari Brebes Kecamatan Tanjung habis lohor, terus saya pindah ke sini. Besok pagi saya masih di Cirebon, sorenya masih di Indramayu, malamnya kemudian di Brebes. Memang dari kemarin saya lagi di Indramayu terus Pak. Kemarin juga baru dari Kecamatan Kerangkeng. Di Kerangkeng belum, Kerangkeng sana ya Pak. Ya maaf saya nggak tahu arah di sini Pak. Taunya bagaimana cara ngaji dan mencintai kamu. Loh ini kan saya ngaji tandanya mencintai masyarakat Anjatan. Udan-udan tak lakoni nganti teles kejebes kayak gini Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak udah datang ke sini. Dari tadi Bapak lirik-lirik terus. Maaf ya Pak, saya nggak mau jadi ke yang kedua. Dan saya sangat karena memang di Kerangkeng kemarin saja belum ada sebulan udah 3 kali di sana. Di Indramayu lagi sering sangat bolak-balik saya Indramayu Cilacap hampir kabupaten sekecamatan di Kabupaten Indramayu udah saya lakoni ngaji KB. Ya Allah, tanda wong Indramayu pada senang ngaji KB. Tepuk tangan dulu dong buat Indramayu, luar biasa. Hari ini keluarga besar Musala Nurul Fadilah titip pesan kepada saya. Pengajian sukses bukan dari banyaknya yang hadir Pak Panitia. Pengajian sukses bukan dari cerahnya cuaca juga tidak. Tapi pengajian sukses adalah terlihat setelah pengajian. Coba kita lihat nanti setelah pengajian. Adakah akhlak kita yang lebih baik meningkat? Ataukah akhlak kita masih sama yang kemarin? Kalau masih sama yang kemarin itu namanya rugi. Masih sama saja rugi. Apalagi lebih jelek dari yang kemarin itu namanya celaka. Maka kita disuruh jadi orang yang beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan keluarga besar Jamaah Musala Nurul Fadilah
dan kita semua warga Anjatan Lama ataupun Anjatan Baru, seluruh warga yang hadir pada malam hari ini, kita ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, kaparan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah, kaparingan keluarga mawaddah warahmah wasakinah, diberi dzurriyyah yang soleh solehah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jangan pulang dulu, saya minta masih 5 menit lagi ikhlasnya panjenengan. Samangke doa akan dipimpin langsung oleh Akhirul Kiram Romo Ki Haji Herianto Sumangga. Untuk rasa takdim saya seorang santri kepada Kiai, takdim saya seorang santri kepada seluruh masyayikh di desa Anjatan Lama ataupun Anjatan Baru. Terima kasih Bapak Camat Forkompinjam Kecamatan Anjatan. Terima kasih Bapakku atas nama pemerintah desa Anjatan Lama, dan terima kasih warga Anjatan Baru. Mudah-mudahan keluarga besar Mushola Nur Fadilah diberikan sehat panjang yuswa, bisa kembali ngaji di lain majelis kanti sehat barokah. Amin Allahumma. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya nyuwun bimbingan ugi nyuwun bimbinganipun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.